saat yang disajikan untuknya, ayah Evan akhirnya mengutarakan maksud kedatangannya itu. Sebenarnya, kedatangan saya kemari untuk menyampaikan sesuatu. Setelah semua telah terjadi pada anak saya Evan, saya memutuskan. Perkataan ayah Evan belum selesai. Randy dan Dian saling berpandangan. Jantung mereka berdetak kencang. Mereka begitu penasaran. Sebenarnya apa yang akan dikatakan ayah Evan kepada mereka? Dian dan Randy tak berhenti berdoa di dalam hati. Semoga ayah Evan tidak menyinggung masalah Evan dan Dian, karena hal itu pasti menjadi masalah besar dalam keluarga Randy. Ayah Evan melanjutkan perkataannya. Sebenarnya saya ingin menyerahkan ini kepada Randy dan juga Dian. Kata ayah Evan sambil menyerahkan 2 lembar undangan untuk Randy dan juga Dian. Saat Dian dan Randy meraih undangan tersebut dan membacanya, tampak wajah mereka begitu kaget. Di undangan itu tertulis jelas nama seseorang yang akan menikah, yaitu nama Evan. Evan akan menikah, kata Randy dan Dian secara bersamaan. Ayah Evan membenarkan perkataan Randy dan Dian. Iya, itu benar. Ini adalah undangan pernikahan anak saya, Evan. Setelah saya pikir-pikir, ada baiknya jika anak saya, Evan, menikah saat ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Papa Randy kemudian berkata, itu benar, Pak. Zaman sekarang, anak-anak memang sulit untuk dikendalikan. Jika memang sudah waktunya untuk menikah, tidak ada salahnya kita sebagai orang tua mewujudkan keinginan mereka. Daripada hal-hal yang buruk terjadi, iya kan, Ma? Mama Randy tersenyum mendengarkan perkataan suaminya. Iya, Pak. Papa dan ayah Evan memang benar. Anak zaman sekarang pergaulannya sangat mengkhawatirkan. Itu sebabnya kita sebagai orang tua harus betul-betul menguasai mereka. Jika suatu saat tiba waktunya, mungkin Randy pun akan segera kami carikan calon pendamping. Randy semakin terkejut mendengar perkataan mamanya. Mama Randy melihat anaknya yang saat itu sedang melotot padanya. Ada apa, sayang? Apakah mama mengatakan hal yang salah? Sekarang banyak kok orang yang menikah di saat mereka masih kuliah. Selagi mereka masih bisa bertanggung jawab untuk kedua-duanya. Artinya, mereka bisa menjalani pernikahannya dengan baik. Begitu juga dengan kuliahnya, tidak terganggu dengan pernikahan mereka. Ternyata secara diam-diam Dian tertunduk sambil tersenyum mengejek Randy. Sebenarnya Randy sadar akan hal itu, tetapi dia pura-pura tidak tahu kalau saat itu Dian sedang mengejeknya. Setelah kepergian ayah Evan, Dian berdiri di teras lantai 2. Saat itu tiba-tiba terlintas dalam ingatannya ketika pertama kali dia bertemu dengan Evan. Sampai akhirnya Evan mengatakan cinta padanya. Lalu mereka menghabiskan waktu sepanjang hari di kampus dan di restoran. Begitu banyak kenangan yang indah yang tidak mudah untuk dilupakan. Tak terasa air mata Dian mengalir membasahi pipinya. Terlebih ketika Dian mengingat saat Evan berusaha untuk meregut kehormatannya dengan paksa. Tiba-tiba suara Randy yang berdiri di sampingnya mengejutkannya. Apa yang kamu pikirkan? Dian menghapus air matanya secara sembunyi-sembunyi. Lalu dia berkata kepada Randy, aku tidak menyangka Evan akan menikah.
Randy melirik Dian yang saat itu sedang tertunduk. Menikah adalah hal yang paling baik untuk Evan. Apakah pernikahan Evan membuatmu merasa terluka? Dian menggelengkan kepalanya. Bukan, bukan pernikahan Evan yang membuatku terluka, Randy. Tetapi pertemuan dan semua kenangan yang dia berikan kepadaku yang membuatku... Dian tak mampu melanjutkan perkataannya. Untuk menenangkan Dian yang saat itu menangis, Randy menggenggam tangannya. Terkadang seseorang datang membawa sejuta kebahagiaan dalam kehidupan kita, Dian. Tetapi hanya sesaat. Setelah itu, dia pergi meninggalkan kita bersama dengan semua kenangan indah itu. Dian hanya diam saja mendengarkan perkataan Randy. Lalu Randy melanjutkan perkataannya. Yang membuat kita merasa sulit menjalani kehidupan kita selanjutnya. Seakan-akan kita tidak mampu hidup tanpa dirinya. Tetapi ketahuilah Dian, sebaik apapun orang itu, seindah apapun kenangan yang dia berikan, ketika dia pergi meninggalkan kita, itu artinya bukan dia yang terbaik untuk kita. Mungkin Tuhan telah menyiapkan seseorang untukmu. Orang yang lebih baik. Orang yang sayang sama kamu. Orang yang selalu peduli dan selalu menjaga kamu. Ketahuilah Dian, laki-laki yang benar-benar mencintaimu akan selalu menjaga kehormatanmu. Bukan yang ingin merebut kehormatanmu. Dian kemudian melirik Randy. Randy pun juga melirik Dian. Randy lalu menaikkan kedua alisnya dan mengangkat sedikit kepalanya. Ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Lagi-lagi Dian diam saja, lalu Randy kembali bertanya. Jangan bilang kamu sedang berpikir bahwa laki-laki yang Tuhan siapkan untukmu itu adalah aku. Mendengar hal itu, dia langsung memukul lengan Randy yang membuat Randy terkejut. Tetapi kemudian tersenyum. Beberapa hari kemudian, tibalah hari pernikahan Evan. Saat Dian sedang menyapu, dia melihat Randy yang sedang berjalan menaiki tangga. Randy menghentikan langkahnya dan menoleh pada Dian yang saat itu sedang berjalan ke arahnya. Ada apa? Dian tertunduk. Haruskah aku datang di acara pernikahan Evan? Randy memasukkan kedua tangannya pada kedua sakunya. Kenapa tidak? Jika kamu tidak datang, maka ayah Evan akan merasa sedih. Dia akan berpikir kamu masih marah pada Evan. Lagi pula, dia sendirilah yang telah membawa undangan itu kepadamu. Jadi, untuk menghargai hal itu, kamu harus pergi. Akhirnya, malam itu Randy dan Dian benar-benar pergi ke acara pernikahan Evan. Tampak wajah bahagia pada wajah ayah Evan ketika melihat kedatangan Randy dan Dian. Ayah Evan memeluk Dian dan berterima kasih karena telah hadir memenuhi undangannya. Ayah Evan juga berbisik dan meminta maaf kepada Dian atas perbuatan Evan. Berbeda dengan ayahnya, Evan hanya menunduk sesekali melihat Randy dan Dian sambil menyatukan kedua tangannya. Setelah memberi selamat kepada Evan dan juga istrinya, Dian mengajak Randy untuk meninggalkan acara itu. Kenapa kamu terburu-buru? Apa kamu tidak ingin makan? Sambil terus menarik tangan Randy, Dian berkata, Tidak Ren, kita makan di tempat yang lain saja. Sepertinya Randy tahu apa yang dirasakan Dian.
Randy pun menuruti keinginan Dian. Baiklah Tuan Putri, sekarang katakan, kita akan pergi kemana? Dian berkata pada Randy, ke tempat di mana aku bisa melihat bintang dan bulan bersinar terang. Sejenak Randy terdiam, lalu berkata, oke, kalau begitu sekarang naiklah. Kata Randy menyuruh Dian untuk naik ke motor besarnya. Setelah berjalan beberapa menit, tibalah mereka di sebuah tempat, di mana bulan dan bintang tampak terlihat begitu jelas. Tempat apa ini, Ren? Aku belum pernah datang ke tempat ini. Kata Dian pada Randy. Sambil berjalan dan memasukkan kedua tangannya dalam saku, Randy berkata, ini tempat rahasiaku, Dian. Aku kesini jika aku merasa ingin sendiri. Dian mendekati Randy yang saat itu berada di depannya sambil memandang ke langit. Benarkah? Tanya Dian. Randy hanya mengangguk sambil terus memandang bintang yang bertaburan di langit dan memandang bulan yang bersinar begitu terang sehingga cahayanya sampai ke bintang. Dian pun melakukan hal yang sama sambil membayangkan wajah ayah dan ibunya. Dian terus menyebut nama ayah dan ibunya dalam hati sambil memejamkan matanya. Saat itu tanpa sengaja Randy melihat Dian. Randy tak berhenti menatap wajah yang begitu cantik dan juga imut. Gadis ini memang sangat merepotkan, tetapi dia lucu juga, kata Randy dalam hati mengagumi Dian. Saat Dian membuka matanya dengan cepat, Randy melihat ke langit. Ren, sambil memandang langit, Randy menjawab, Dian melanjutkan perkataannya. Kamu serius tidak pernah menjalin hubungan dengan Reva? Masih memandang langit, Randy tersenyum. Iya, aku serius. Aku dan Reva hanya berteman. Dian kembali bertanya. Tetapi sepertinya dia sangat mencintaimu. Kali ini Randy diam saja dengan perkataan Dian. Lalu Dian kembali berkata, Reva adalah gadis yang cantik, pintar, dan juga kaya. Pasti sebenarnya di dalam hatimu yang paling dalam, kamu juga mencintainya kan? Ayo jujur. Kini Randy melihat Dian. Dia itu memang cantik, pintar, dan kaya. Tapi semua itu belum bisa membuat aku jatuh cinta padanya. Lagi pula, Reva itu bukan tipe aku. Dian terkejut. Apa? Cewek secantik Reva bukan tipe cewek idaman kamu. Kalau Reva saja belum masuk dalam kriteria cewek idaman kamu, terus cewek idaman kamu yang secantik apa lagi, Ren? Randy berkata, tipe cewek idaman orang itu beda-beda, Dian. Ada yang suka cantik, manis, pintar, kaya. Kalau aku sih, sukanya yang imut. Kali ini Dian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar Randy mengatakan bahwa dia lebih suka dengan cewek yang imut. Cewek yang imut? Kamu serius, Ren? Ya sudah, kamu pacaran sama bayi atau balita saja. Mereka itu kan imut. Imut sekali, kata Dian sambil terus tertawa. Randy meliriknya. Kamu apaan sih, Dian? Kan aku sudah bilang tipe orang itu beda-beda. Lagi pula, yang imut itu bukan cuma bayi. Banyak kok cewek yang sudah beranjak dewasa tapi masih terlihat imut. Dian kembali bertanya sambil terus tertawa. Oh ya? Gadis seperti apa itu? Randy terus memandang Dian yang masih terus tertawa. Gadis itu
seperti kamu.